Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak. Fa insyaallah sanatanawwal maddah al-aqidah. Indana al-an safhah sab'ah wa arba'una wa safhah thamaniyah wa arba'una. Lidzalika tastami'una ila hadza al-bayan wa tattali'una wa tanzuruna ila kitabikumul muqarrar litakuna al-fawaid al-ma'khudah min hadzal dars aktsar wa awdah. At-tauhid wa awwalu ma yajibu an yud'a ilaihi nas. Tauhid itu merupakan suatu hal wajib yang paling utama untuk didakwahkan manusia kepadanya. Yajibu 'ala du'ati ila Allah ta'ala an yabda'u da'watahum lin-nasi bi tauhidillahi ta'ala wa tahzirihim minasy-syirk. Maka wajib atas para dai-dai untuk memulai an yabda'u da'watahum, untuk memulai dakwah mereka bi tauhidillahi ta'ala, dengan tauhid. Jadi para duat atau para dai harus memulai dakwah mereka atau materi yang mereka sampaikan di dalam dakwah mereka adalah materi tauhid, pembahasan tentang tauhid. Wa tahdhirihim minasyirik, dan mengingatkan manusia dari kesyirikan. Jadi ini materi penting yang harus disampaikan kepada umat, ya. Ajarkan mereka tauhid, kemudian beritahu mereka atau ajari mereka apa-apa saja yang masuk ke dalam kategori kesyirikan, agar jangan mereka sampai jatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Jadi para dai semestinya harus memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid. Masyarakat dibenahi tauhidnya, kemudian nanti baru ajarkan mereka atau dakwahkan kepada mereka hal-hal yang berikutnya, misalnya solat, keutamaan solat, zakat, keutamaan zakat, dan seterusnya. Fat tauhidu huwa asasuddin. Tauhid itu adalah asas, pondasi agama. Jadi tauhid itu adalah pondasi agama. Jadi pondasinya dulu yang harus dibangun. Pondasinya harus kuat, harus kokoh. Nah, kalau pondasinya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, sudah tertanamkan, maka silahkan ajarkan yang lain, ya. Ajarkan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Seperti halnya dengan sebuah bangunan, harus dimulai dengan membangun pondasinya. Kemudian setelah pondasinya ada, maka bolehlah kita membangun yang lain, tiang-tiangnya, dindingnya, atapnya, dan seterusnya. Jadi Islam itu juga seperti itu. Ajarkan dulu tauhid, ya, kenalkan dulu orang-orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahammu ma yajibu an yaqtaniya bihi du'atu ila Allah ta'ala.
itulah yang paling penting di antara hal yang wajib untuk senantiasa diperhatikan oleh para dai. Wad dalilu ala hadza, dan dalil yang menunjukkan atas hal ini adalah hadisu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimnya untuk berangkat ke Yaman. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum, yaitu ahla kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila kamu telah sampai di tempat mereka, maka dakwahkan kepada mereka tentang syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Fa inhum ata'u laka bidzalik, dan jika mereka telah mau taat kepadamu, mau mendengarkan apa yang kamu sampaikan, mau bertauhid, mau bersyahadah, fa akhbirhum, maka kabarilah mereka, beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka 5 salat yang dikerjakan dalam sehari semalam. Jadi di sini kita lihat hal utama yang perlu didakwahkan seorang dai adalah tauhid dulu. Ajak dulu manusia untuk benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka mau bertauhid, maka yang selanjutnya adalah ajari mereka salat. Ya, ajari mereka salat. Tapi kalau misalnya mereka belum mau bertauhid, belum mau menerima dakwah tauhid, maka untuk apa kita mengajari mereka? Maka untuk apa kita mendakwahkan tentang salat kepada mereka, keutamaan salat? Jadi di sini ada namanya dakwah prioritas, ya. Kita utamakan yang paling penting dulu, ya, yaitu dakwah tauhid. Kemudian kalau mereka menerima, maka dakwahkan tentang salat dan keutamaannya. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka taat kepadamu tentang hal tersebut. Jadi setelah mereka mau menerima dakwah tauhid, kemudian mereka mau salat, maka apa yang selanjutnya? Fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, annallaha qad farada alaihim shadaqah, sesungguhnya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat, ya. Jadi dakwah zakat, dakwah yang selanjutnya, ya. Kalau memang mereka benar-benar mau menerima dakwah tentang salat, ya. Nah, setelah itu baru kita dakwahkan tentang zakat, ya, wajibnya zakat. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka, kemudian diberikan kepada fakir-fakir mereka. Jadi zakat tadi diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin.
Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka mau taat kepadamu tentang hal tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hindarilah karaima amwalihim, yaitu khiyar al-mal, yaitu harta-harta terbaik, harta-harta yang paling baik yang ada di antara mereka atau yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlumi, dan takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya tidak ada di antaranya dan di antara Allah hijab, pembatas. Doa orang yang terzolimi itu biasanya mustajab, ya, diijabah dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fal yakun, maka hendaklah ada, awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah taala, maka hendaklah yang mula-mula didakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, maka hendaklah hal pertama yang didakwahkan kepada mereka adalah ibadatullah taala, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatis tsaniyah, di dalam riwayat yang kedua, di dalam kalimat ila an yuwahhidullah taala, tafsir syahadati an la ilaha illallah adalah tafsir atau penjelasan tentang syahadat an la ilaha illallah, wa anna ma'naha, dan maknanya adalah tauhidullah bil ibadah wa nafyi ibadati ma siwahu, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, menunjukkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan ibadah kepada selainnya, maksudnya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syurutud da'wati ila tauhid, syarat mendakwahkan tauhid. Dan ternyata mendakwahkan tauhid itu ada syaratnya. Yushtaratu liqabulil amalis sholih, disyaratkan diterimanya amal soleh. Jadi amal soleh itu agar diterima ada syaratnya. Wa min a'zamihi ad-da'wah, dan termasuk yang paling agung atau yang paling besar di antara amal-amal soleh itu adalah dakwah. Jadi berapa syaratnya? Syartoni huma, ada dua syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi fi da'watihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah. Jadi ketika kita mendakwahkan tauhid, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Jangan karena mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala berupa dunia. Jangan mengharapkan berupa hal-hal material dan yang semisalnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hadihi sabili ada'u ilallah, katakanlah inilah jalanku, ada'u ilallah, aku berdakwah di jalan Allah. Qala Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, anad da'wah ilallah, sesungguhnya dakwah di jalan Allah itu, thoriqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jalan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut syarat mendakwahkan tauhid yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meneladani atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini poin penting ya yang harus kita ingat, bahwa syarat mendakwahkan tauhid itu ada dua hal ya. Ada dua hal yang harus kita ingat ketika kita mendakwahkan tauhid. Yang pertama adalah al-ikhlas, harus ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan wa aqulu lakum syukran ala husni istima'ikum wa as'alullah Subhanahu wa taala ay yarzuqakum at-taufiq fi fahmi ma darasnahu fa nakhtatim liqa'ana hada bi du'ai kafaratil majlis subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.